Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya, Frater Rizky Mose, Pamong Asrama SMP Seminari Petrus Van Diepen. Saya adalah calon imam Kuskupan Ruteng. Saya bertugas di Seminari Petrus Van Diepen sejak bulan Agustus 2021. Saudara dan saudari yang terkasih, iman adalah sebuah pemberian gratis dari Tuhan. Beriman kepada Allah berarti setia kepada Allah, mempercayakan hidup kepadanya, dan mengamini semua kebenaran yang diwahyukan Allah kepada kita. Artinya, kita percaya kepada satu Allah dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya, ciri-ciri iman adalah keutamaan yang mutlak perlu bagi keselamatan. Iman adalah anugerah cuma-cuma dari Allah dan tersedia bagi orang yang rendah hati mencarinya. Tindakan iman adalah tindakan manusiawi, tindakan yang terdorong oleh kehendak yang digerahkan oleh Allah dengan bebas mengamini kebenaran ilahi. Iman memiliki kepastian karena sabda Tuhan adalah dasarnya, dan iman berkembang terus-menerus dengan mendengarkan sabda Allah dan doa. Dengan iman, orang bisa mengecap kegembiraan surga. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah pertama ini mengajak kita pertama-tama untuk mengenang kembali iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengenang janji iman mereka kepada Tuhan Allah. Ada 3 poin penting yang harus mereka ingat sebagai bagian dari janji iman ini. Pertama, mereka harus mengenang kembali panggilan istimewa Yakub dan bangsa Israel sebagai nenek moyang mereka. Dia adalah orang Aram, seorang pengembara yang pergi ke Mesir sebagai orang asing. Ia kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar di negeri asing. Kedua, mereka mengenang kembali peristiwa penderitaan yang mereka alami di Mesir dan ketika Tuhan memiliki inisiatif untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ketiga, mereka mengenang kembali janji Tuhan untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan yang subur, yang penuh dengan susu dan madu untuk ditempati. Ketiga janji iman ini menjadi sebuah memoria, kenangan indah dari setiap orang Israel atau keturunan Yakub. Kenangan ini menjadi sempurna ketika mempersembahkan hasil pertama dari bumi kepada Tuhan melalui imam. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma melengkapi wejangan Musa dalam bacaan pertama tentang janji iman dengan menekankan bahwa iman adalah sebuah anugerah istimewa dari Tuhan yang diberikan secara pribadi kepada setiap orang. Setiap pribadi itu mengakui imannya, misalnya mengakui diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Santo Paulus mengatakan bahwa sabda Tuhan itu dekat dengan mulut dan hati. Karena itu, apabila orang mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka mereka juga akan merasakan keselamatan. Paulus juga mengatakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena iman yang satu dan sama kepada Allah dan sama pula, maka Paulus mengatakan bahwa semua orang bersatu untuk menyembahnya. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang Yunani dan orang Yahudi. Semua orang yang berbeda-beda adalah satu kesatuan, sama-sama membentuk tubuh mistik Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah anugerah istimewa. Dia datang untuk mencari semua orang dan supaya semuanya memperoleh keselamatan. Saudara dan saudara yang terkasih,
Iman yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi dalam satu komunitas manusia bermanfaat supaya orang kuat dan tahan terhadap berbagai macam pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Santo Petrus sudah mengingatkan supaya orang kuat dan bertahan dalam iman, karena iblis itu seperti singa yang selalu mengaum dan mencari mangsanya. Selama masa Prapaskah ini, kita semua diajak oleh Tuhan melalui sabdanya untuk tahan dan kuat terhadap segala macam pencobaan. Kita berjanji untuk melawan iblis dan pengaruhnya di awal masa Prapaskah ini, dan kita juga akan mengulanginya dalam membaharui janji baptis kita pada malam Paskah nanti. Saudara dan saudari, penginjil Lukas mengisahkan dalam bacaan Injil kisah Tuhan Yesus yang mengalami pencobaan dari iblis. Yesus penuh dengan Roh Kudus saja masih dicobai oleh iblis di padang gurun dengan 3 jenis pencobaan. Godaan pertama terjadi di padang gurun. Selama berpuasa, Yesus tidak makan dan minum. Maka iblis datang dan menggodanya untuk mengubah batu-batu di sekitarnya menjadi makanan. Yesus mengatakan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Godaan pertama ini kiranya berhubungan dengan harta kekayaan dan pola hidup instan, hedonis yang sedang melanda semua keluarga atau semua manusia pada saat ini. Yesus sendiri berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis pun merasa tidak mampu menaklukkan Yesus di padang gurun. Iblis lalu membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Iblis menunjukkan kuasanya di depan Tuhan Yesus, bahkan mau memberinya kepada Yesus dengan syarat ia harus menyembahnya. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya supaya ia yang harus menyembah Tuhan Allah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Iblis sekali lagi dikalahkan oleh Yesus. Godaan kedua ini berhubungan dengan kekuasaan. Banyak orang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus sehingga bisa menunjukkan kuasanya dalam kasih. Namun banyak juga orang berhati iblis sehingga suka menyalahgunakan kekuasaan, memeras, menindas, dan mencari keuntungan dari kekuasaan yang ada padanya. Orang itu lupa bahwa dia hanya berada dalam situasi sesaat, bukan untuk selama-lamanya. Akhirnya, iblis itu membawa Yesus ke Yerusalem. Di atas bubungan bait Allah, iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya karena para malaikat akan menadahkan tangannya untuk melindunginya dan supaya kakinya juga tidak terantuk pada batu. Yesus mengingatkan iblis supaya ia jangan mencobai Tuhan Allahnya. Iblis mengalah dan meninggalkan Yesus, tetapi masih mencari kesempatan yang baik untuk menggoda Yesus. Godaan ketiga ini kiranya berhubungan dengan popularitas yang dikehendaki oleh banyak orang. Mereka ingin tampil beda supaya populer dan mencari sensasi tertentu. Mereka lupa bahwa popularitas semu bisa mencelakakan diri dan orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, 2 tema besar dalam pekan pertama Prapaskah, yaitu iman dan pencobaan, menjadi program rohani yang indah dalam masa Prapaskah ini. Kita semua memohon supaya Tuhan menambah iman kita hari demi hari, supaya bisa tahan terhadap aneka godaan duniawi yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Godaan jahat hanya bisa takluk kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan. Semoga.